Saya biasa dipanggil Mr. Anu. Ini adalah kisah saya menjadi pengusaha. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi. Untuk video perkenalan saya, silahkan klik link di atas. Sudah dituliskan produk atau jasa yang kamu inginkan? Tanya Om Bos. Sudah Om Bos, jawabku. Oke, sekarang kita akan pilih dan saring dari ide produk yang sudah kamu buat. Ada berapa produk yang kamu tulis? Tanya Om Bos. Ada 50-an Om Bos, jawabku. Oke, dari 50 tadi kita hanya pilih 3 yang terbaik. Sekarang perlu dianalisa lagi apakah layak produk tersebut. Beri angka 10 pada setiap faktor analisa. 3 produk dengan angka terbanyak akan kamu pilih. Apabila ada produk dengan skor yang sama, maka buat ranking, bandingkan lagi produk yang bernilai sama tersebut. Nomor 1, modalnya bisa dimulai dari kecil. Pilih bisnis dengan modal awal yang tidak terlalu besar. Bagi para pemula bisnis, hindari bisnis dengan investasi ratusan juta atau miliaran. Untuk awal, reseller bisa dijadikan pilihan. Kantor bisa di rumah sendiri. Sampai bisnis bisa terbukti menghasilkan, baru bisa kita lebih percaya untuk mengeluarkan modal lebih. Ingat ya, jangan terlalu percaya diri. Langsung mengeluarkan modal besar, apalagi langsung dengan berhutang. Nomor 2, keuntungan bersih di atas 20%. Kalau bisnis untungnya kecil, sulit untuk cepat berkembang loh. Secara alami bisa, tapi lama. Keuntungan bersih hitungannya gimana Om Bos? Tanyaku. Secara sederhana dihitung dari harga jual produk dikurangi modal pembelian produk tersebut. Itu menjadi keuntungan kotor. Kemudian dari keuntungan kotor dikurangi semua biaya yang dikeluarkan untuk operasional. Itu menjadi keuntungan bersih. Misal omsetmu 18 juta, keuntungan bersih 9 juta. Keuntungan bersihmu sudah 20% itu. Dari 18 juta dibagi 9 juta. Net profit atau keuntungan bersih tersebut minimal 20% untuk awal bisnis. Sering orang hanya melihat omset tanpa tahu berapa keuntungan bersih yang dia dapat dari produk tersebut. Setelah dihitung omsetnya walaupun besar, bisa jadi malah rugi. Hal itu berbahaya bagi bisnis. Hati-hati. Dengan keuntungan bersih yang baik, untuk melakukan pengembangan usaha atau ekspansi bisnis bisa dilakukan tanpa utang. Untuk masing-masing produk yang sudah kamu pilih, bisa dimulai dengan perkiraan hitungan kasar saja. Semakin besar keuntungan bersihnya, semakin baik itu. Nomor 3, luas market minimal 10 juta orang. Supaya cepat berkembang bisnisnya, market harus luas. Kalau market kecil, penjualan akan cepat mentok dan terbatas. Semakin besar market, semakin besar potensi untuk berkembang. Dijamin sekarang sangat mudah menjangkau market yang luas. Ada istilah global village. Apa itu Om Bos? Tanyaku. Dengan teknologi komunikasi, sekarang tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Market bisa dijangkau dengan lebih mudah. Dan angka 10 juta orang itu tidak terlalu banyak saat ini. Cara riset target market gimana Om Bos? Tanyaku. Banyak cara, bisa melalui googling data lembaga internasional atau nasional. Kalau favoritnya Om Bos ya lewat medsos, bisa Facebook atau Google, karena di sana riset kita bisa sangat akurat. Oh, oke Om Bos, jawabku. Nomor 4, persaingan sehat pada produk yang sama. Kamu pernah dengar strategi Blue Ocean or Red Ocean? Tanya Om Bos. Pernah dengar sih Om Bos, cuman gak tahu artinya. Oke, gini. Blue Ocean strategi itu strategi bisnis.
di mana kita melihat pasar yang tidak ada atau masih sedikit kompetitornya. Kalau red ocean itu kita memilih pasar yang sudah terkenal dan diperlukan semua orang. Dengan kompetitor dalam jumlah yang banyak, persaingan sudah berdarah-darah. Produk sejenis ataupun substitusi sudah banyak pilihannya. Nah, untuk pemula, saran saya pakai blue ocean strategi, di mana kompetitor produk kita masih sedikit. Tidak ada perang harga di pasaran. Perang harga itu melelahkan loh, karena bila produk sama tapi harga sudah berbeda, konsumen akan mudah beralih karena tidak ada nilai pembedanya. Artinya, semakin sehat pasar, semakin bagus. Kemungkinan bersaing dengan pelayanan dan kualitas dapat dilakukan. Nomor 5, produk berkualitas. Apabila pasar sudah sehat, maka dapat dinilai bisa tidaknya kita membuat atau menjual produk yang berkualitas. Karena kualitas itu membentuk reputasi kita di mata konsumen. Kualitas produk dan layanan yang bagus bisa membuat repeat order dan menjadi langganan serta memperluas konsumen kita. Nomor 6, mampu membuat atau mendistribusikan dalam jumlah yang banyak. Setelah kualitas bagus, apa sudah siap produk memenuhi kebutuhan pasar yang banyak? Semuanya jangan dikerjakan sendiri alias jadi Superman, tapi minimal pilih mana yang bisa memenuhi kebutuhan pasar yang banyak. Dengan menyediakan solusi dengan cara apa permintaan dipenuhi. Nomor 7, memungkinkan untuk naik kelas produk tersebut. Maksudnya bersifat fleksibel, bila orderan menurun tidak berdampak mengurangi pegawai kita. Juga bersifat tidak membutuhkan operasional yang banyak jika kita ingin menaikkan kapasitas produksi. Kalau diperhatikan sekarang banyak perusahaan yang memperkerjakan beberapa bidang dengan pihak outsource. Maksudnya agar operasional perusahaan bisa lebih fokus ke produktivitas sehingga manajemen bisa lebih efektif dan efisien. Tidak mengurusi hal-hal yang terlalu kecil dan bersifat rutinitas. Misalnya di rumah sakit sering kita lihat petugas kebersihan menggunakan jasa outsourcing. Nomor 8, menguasai skill produk tersebut. Kita harus paham dengan bisnis yang akan dijalani. Minimal ada bekal pengetahuan dasar yang cukup. Bila kita tidak punya pengetahuan tentang bidang tersebut, trial and error bisa aja menimbulkan kesalahan-kesalahan. Pengetahuan dasar itu sebenarnya saat ini sangat mudah dipelajari. Minimal tahu di mana bisa belajar dasar-dasar bidang tersebut. Nomor 9, lagi tren atau tidak saat ini. Pertumbuhan bisnis akan lebih cepat dan mudah meningkat apabila sesuai dengan tren pasar saat ini. Jangan mencari produk yang sudah ketinggalan zaman, karena pasar akan terbatas sehingga sulit untuk cepat berkembang. Nomor 10, sesuai dengan minatmu. Yang terakhir, sangat beruntung kalau kamu bisa mendapat produk yang sesuai dengan hobi dan minatmu. Selain suka, menguasai skillnya, dan bisa menghasilkan uang. Dari ke-10 list tadi, coba dibuat penilaian mana produk yang terbaik menurutmu. Ingat ya, sesubjektif mungkin dalam menilai bila ada produk dengan nilai yang sama. Oke, setelah ketemu produknya, pertemuan berikutnya kita cross check apakah produk tersebut sesuai dengan fakta pasar. Siap. Terima kasih Om Bos, jawabku.